Tuhan, kami bersyukur karena kami ada pada hari ini. Oleh karena kami memiliki pengharapan di dalam kemenangan Kristus dari kematian. Dia telah bangkit. Itulah sebabnya Tuhan, kami boleh memuji Engkau dengan pengharapan yang baru. Kami boleh menjalani hidup kami karena kami tahu Tuhan, di depan sana kami boleh berjumpa dengan kemenangan di garis akhir. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Bangkitkan hati kami, cinta kami, semangat kami, roh kami yang menyala-nyala kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, pagi hari ini jangan duduk dulu, salam satu dengan yang lain. Karena hari ini bagi saya adalah hari kemenangan kita sebagai orang Kristen. Kristus Yesus telah bangkit. Baik saudara sekalian, pada pagi hari ini izinkan saya terlebih dahulu menyelesaikan khotbah hari Jumat saya yang belum selesai. Hari Jumat saya berbicara mengenai ada 3 poin dari doktrin yang penting yang sangat paradoks di dalam kekristenan. Sampai kepada poin kedua, poin ketiga saya lupa. Ada yang ingat? Enggak, oke. Kalau saudara ingat saya bersyukur. Ya, cuma saudara mungkin tidak berani datang ke saya. Ada yang berani datang ke saya. Pak, yang 3-nya mana? Oke. Oh iya ya, saya belum memberikannya kepada saudara. Nah saudara sekalian, inilah 3 doktrin yang paradoks. Karena kalau dipisahkan 2 hal itu jelas bertentangan adanya. Bertentangan, sesuatu yang tidak mungkin bisa bersatu, bukan? Tetapi paradoks memperlihatkan kepada kita pengertian di atas permukaan pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas sulit untuk bisa menerimanya. Tetapi tidaklah berarti dia bertentangan. Sehingga sepanjang sejarah gereja memperlihatkan kepada kita persoalan daripada manusia yang bisa memahami 3 doktrin ini senantiasa akhirnya jatuh kepada kalau tidak kepada ekstrim yang satu, kepada ekstrim yang lain. Karena ini adalah doktrin yang sangat paradoks. Yang pertama adalah doktrin Allah Tritunggal. Saudara sekalian, doktrin pengenalan akan Allah seperti ini adalah satu pengenalan yang hanya bisa kita mengerti karena Dia sendiri sebagai Allah menyatakan dirinya siapa Dia. Di dalam kepercayaan manusia mengenai siapa Allah yang mereka percaya, kita akan bertemu kepada 2 ekstrim yang ada, bukan? Yang satu adalah bersifat politeisme, memahami mengenai Allah yang mereka sembah sebagai Allah yang jamak, yang banyak. Di satu sisi kita melihat mengenai doktrin monoteisme, Allah itu satu tunggal. Doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang monoteisme. Allah kita itu satu esa. Tidak ada Allah lain yang bisa kita sembah dan patut menerima penyembahan. Tetapi Allah yang satu itu menyatakan dirinya dengan ajaib luar biasa. Kita memahami dia 3 pribadi di dalam kealahan yang satu itu. That's what itu yang Bible Alkitab beritahukan kepada kita. Maka paradoksnya adalah secara matematika bagaimana kita bisa memahami 3 sama dengan 1. Allah Bapa 100% Allah. Allah Anak 100% Allah. Itu sebab dia disembah. Dia bukan manusia yang disembah, dia Allah yang disembah. Roh Kudus 100% Allah. Apakah kita percaya 3 Allah? Jawabannya tidak. Kita percaya 1 Allah. Ya. 1 Allah yang kita percaya dan memiliki 3 pribadi. Dia bukan 3 Allah, 3 pribadi yang share 33% dari kealahan. Masing-masing mereka memiliki kealahan itu sepenuhnya 100%. Nah itu doktrin Allah Tritunggal. Dan sepanjang sejarah gereja kita akan menemukan bukan bagaimana kesulitan orang Kristen boleh menerima paradoks ini. Tapi
This is our doctrine, saudara sekalian. Ya. Sehingga sangat kelirulah demi atas nama toleransi, mungkin akhirnya ada pendeta kemudian mengatakan, oh nama Allahmu sama, Allah kita juga kita panggil Allah sama, berarti Allah kita sama. Itu adalah hal yang keliru luar biasa. Toleransi mempunyai pengertian berarti memang kita berpijak kepada perbedaan, betul tidak? Saya dengan kamu berbeda. Pemahaman dotrinku sebagai orang Kristen berbeda dengan konsep pemahaman daripada Allah dari orang Islam. Berbeda dengan konsep kepercayaan kealahan dari agama-agama lain. Tetapi kita toleransi artinya kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita bisa duduk sama-sama, hidup berdampingan sebagai tetangga dengan hormat dan respek, dengan tidak saling kita mengintimidasi satu dengan yang lain. Itu artinya toleransi. Setuju? Tapi karena kita takut dan sebagainya, lalu kemudian kita mengatakan, oh tidak, Allah kita sama. Ada pendeta mengatakan seperti itu. Itu bukan toleransi, itu toleransi. Because ini adalah tulang punggung daripada kepercayaan kita. Kenapa kita takut untuk mengatakan bahwa ini ya kepercayaan doktrin yang kita pegang. Yang kedua, yang paradoks adalah doktrin mengenai pribadi daripada Yesus Kristus. Dia adalah satu pribadi, tetapi dia memiliki dua natur sifat. Dan dua natur itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita bisa melihat berdampingan. Karena dia 100% memiliki the nature of God. Sifat kealahan 100%. Allah yang ada di mana-mana. Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terlelap dan tertidur, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi dia juga memiliki natur kemanusiaan 100%. Allah tidak bisa berkembang dan bertumbuh sebab dia adalah Alfa dan Omega. Tetapi karena dia memiliki natur kemanusiaan 100%, maka kita bisa melihat pengetahuan Yesus bertumbuh. Ketaatan dia, taat kepada Bapa bertumbuh. Kita bisa melihat dia mempunyai sifat dan emosi sebagai seorang manusia. Allah kita tidak pernah lapar, tetapi dia lapar. Tuhan kita tidak pernah tertidur, bukan terlelap. Dikatakan Yesus tertidur. Bagaimana dua hal itu terjadi bersatu? Sehingga di dalam sepanjang sejarah gereja, doktrin ini yang senantiasa menjadi kesulitan untuk memahami. Either akhirnya you jatuh kepada ekstrim yang satu, hanya menjadikan Yesus manusia biasa, tetapi mendapatkan sifat keilahian. Atau akhirnya you menurunkan bahwa dia tidak setara dengan Allah Bapa, seperti saksi Yehova. Dia adalah Allah tetapi Allah yang lebih rendah daripada Allah lain. That is the extreme yang kita melihat, bukan? Tetapi kita tidak boleh jatuh kepada ekstrem itu. Walaupun pikiran kita tidak sanggup bisa memahami. Sebab inilah wahyu yang kita lihat bagaimana Alkitab sampaikan mengenai pribadi daripada Yesus Kristus itu. Nah, di dalam konsili Chalcedon kemudian ada beberapa kata negatif yang disebutkan bahwa kesatuan daripada sifat keilahian dan kemanusiaan itu adalah dia unity tetapi bisa dibedakan. Ya, dia bersatu tetapi tidak boleh bercampur. So itu kata yang dipakai. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi seperti begini. Jadi kealahan Kristus bersatu dengan kemanusiaannya itu tidak seperti saudara mencampurkan air panas, teh dengan gula. Ketika Anda campurkan, maka saudara tidak bisa memisahkan mana teh, mana air, dan mana gula. Bukan begitu percampurannya. Percampuran kesatuan daripada kemanusiaan dan ketuhanan Yesus tidak juga seperti saudara mencampurkan air dengan minyak. Air dan minyak bisa dibedakan dan dipisahkan. Dia tidak bersatu. Bukan itu. Oke, itu negatif. Kita tidak bisa tahu apa yang positifnya. Kita hanya bisa mengatakan apa yang bukan. Yang ketiga, bukan Anda mencampurkan natrium sama chloride. Dua itu komponen yang berbeda, bukan? Satu beracun, satu tidak. Tapi ketika disatukan terjadi perubahan. Mereka menjadi dua itu menjadi satu
identitas yang berbeda dari sifat chloride dan natrium. Maka jadilah dia natrium chloride, garam yang bisa kita makan. Dia bersatu tidak menjadi sesuatu yang lain. Yesus tetap manusia. Dia tetap Allah. Kealahannya tidak selesai dan berhenti pada waktu dia menjadi manusia. How come? Allah dia hadir di mana-mana. Tapi dia sebagai manusia, dia hanya hadir di Yerusalem, dia hadir di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. So how can we comprehend that? Yesus mati di kayu salib. Dia mati, Allah tidak mati. Maka di situ natur kemanusiaannya mati. Tapi kalau dia hanya manusia, maka dia tidak mungkin bisa mengganti dosa banyak manusia. Betul kan? Secara hukum, kalau ada orang yang bersalah, satu orang ganti. Tapi yang mati itu adalah pribadi, ada anak Allah yang memiliki kemanusiaan itu. Pribadi itu memiliki hidup yang tidak terhingga. Sehingga kematian Kristus di atas kayu salib. Kematian yang bisa menebus dosa sebanyak mungkin orang. Itu artinya sesuatu yang di luar daripada pemahaman kita. Yang ketiga, ini yang minggu lalu. Jumat kemarin. Yaitu doktrin mengenai bagaimana kita menyatukan Allah kita itu berdaulat 100%. Dia mengatur segala sesuatu. Tidak ada satu ujung rambut, jatuh rambut pun, yaitu Alkitab berkata, jatuh dari kepala kita tanpa sepengetahuan dia. Tapi pada saat yang sama Alkitab memberitahukan kepada kita, manusia juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan kehendak bebas yang sepenuhnya. Kedaulatan Allah tidak membuat manusia menjadi bonekanya. Tetapi kita bisa melakukan segala sesuatu. Tidak berarti Allah kita tidak tahu akan hal itu. Bagaimana itu bisa menjadi dua hal yang kita bisa lihat bersatu. Di dalam keselamatan kita, Alkitab memberitahukan kepada kita, bukan karena kehendak kita, melainkan karena dia yang merubah hati kita. Karena kedaulatan kehendaknya, maka dia memilih kita. Tapi pada saat yang sama Alkitab berkata, saudara sekalian, ketika seseorang menolak Tuhan, berarti itu adalah di dalam kebebasan dan kehendaknya yang strong will, dia menentang dan melawan Tuhan. Nah, menekankan ini apakah berarti Allah tidak berdaya? Tidak. Mengerti sampai sini? Tetapi kemudian kita bilang Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Lalu kemudian kita juga tidak bisa berkata, kalau begitu orang itu tidak bersalah. Karena Allah tidak memilih dia. Dua hal itu tidak bisa kita jatuh kepada ekstrim ini. Bagaimana kita bisa memegang, kita harus memegangnya sebagai doktrin yang paradoks. Nah saudara, rekamnya selesai. Nah, pagi hari ini kita akan kaitkan doktrin yang ketiga itu. Bicara mengenai Allah kita yang berdaulat dan kebebasan manusia. Karena di tengah kita memahami Allah yang berdaulat dan dengan kebebasan manusia, ada satu problem yang mungkin menjadi problem bagi orang-orang yang dulunya mungkin mengaku Kristen dan sebagainya. Tapi kemudian akhirnya menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Di pihak lain ada orang-orang yang tidak mau menerima iman Kristen dan sebagainya. Karena persoalan pemahaman ini. Yaitu mereka tidak bisa merasakan dan tidak bisa memahami. Mengapa engkau orang Kristen bisa percaya ada Allah yang maha baik. Ada Tuhan yang maha kuasa yang engkau percaya. Tetapi mengapa ia diam dan membiarkan kami berada di dalam penderitaan dan kejahatan. So the problem of evil menjadi batu sandungan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya seringkali menjadi kekecewaan, pergi dan meninggalkan Tuhan. Because dia merasa saya percaya Tuhan seperti ini, tetapi kenapa Tuhan berdiam dalam hidupku? Dan halangan juga bagi orang yang tidak percaya. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab kita memberikan kepada kita jawaban yang meneduhkan, jawaban yang memberikan kepada kita kekuatan di dalam hal itu. Mari kita buka Injil Yohanes. Judul khotbah pada pagi hari ini, Jesus Wept. Ini satu ayat yang paling pendek di dalam Alkitab kita. Cuma 2 kata. Yesus menangis. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6.
Kita akan lompat-lompat, saya percaya saudara membaca Alkitab saudara dengan cukup jelas, cerita kisah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi beberapa ayat-ayat penting ini saya highlights untuk kita bisa lihat. 5 dan 6. Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Kita lompat ke ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Namun aku bersukacita, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat yang ke-20 sampai 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadaku segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Ayat 32 sampai 44. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang kepada dia, kesallah hatinya, atau Indonesia terjemahan lama, masyulah hatinya. Ia terguncang dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah ia sungguh mengasihi dia. Namun beberapa orang diantaranya berkata, ia mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudaranya yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, keluarlah, marilah keluar. Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara sekalian, kisah daripada kebangkitan Lazarus menjadi sebuah foretaste untuk kita boleh melihat beberapa hari kemudian satu peristiwa besar
yang menjadi dasar daripada pengharapan kebangkitan kita. Kebangkitan dia yang berbeda dengan kebangkitan Lazarus. Kebangkitan Lazarus hanyalah rohnya dipulangkan Tuhan kembali lagi. Tapi kebangkitan Kristus menjadi dasar yang penting. Akan ada satu kebangkitan di mana engkau dan saya tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Tetapi peristiwa kebangkitan daripada Lazarus boleh menjadi satu story juga terhadap kehidupan kita sekarang di saat kita telah mengalami dan sekarang memperingati mengenai hari Paskah kebangkitan Kristus sambil sedang berjalan di dalam proses perjalanan hidup kita menunggu datangnya kebangkitan itu lagi. Sebab apa yang kita alami saat ini adalah satu cicipan terhadap kemenangan yang sudah dialami oleh Kristus. Di tengah satu kubangan air yang besar yang mungkin lebih dalam yang kita alami ketika kita tidak melihat kemenangan-kemenangan hidup Kristiani kita di hadapan Tuhan. Di mana kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup orang Kristen lebih banyak ditenggelamkan oleh air mata dan kesedihan, kekalahan di dalam peperangan rohani kita. Sebagai orang yang percaya, engkau dan saya hidup di dalam dunia ini tidaklah jauh berbeda dengan orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Kita akan mengalami penderitaan kesusahan, bahkan kita juga akan mengalami kematian kalau Yesus belum datang kembali. Dan itulah problem yang kita alami. Dan justru problem itu mungkin membuat orang sebenarnya tidak fair menjadikan itu sebagai problem of evil, lalu kemudian menuduh Tuhan sebagai terdakwa di situ. Kalau kamu percaya ada Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Baik, kenapa ada kejahatan? Maka itu adalah logika silogisme yang sering diberikan oleh orang ateis. Kalau ada kejahatan, tetapi kamu percaya ada Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia tidak mau, itu berarti Allahmu adalah Allah yang tidak Maha Kasih. Setuju? Itu silogisme mereka. Yang kedua, karena ada kejahatan, kamu percaya kepada Allah yang Maha Kasih, tetapi dia pengen sebenarnya menyelesaikan persoalan penderitaan. Cuma Allah itu kurang mampu dan kurang berkuasa. So either way, menurut mereka, tidak mungkin ada Allah yang Maha Kasih sekaligus menjadi Allah yang Maha Kuasa. Tidak fair bagi saya. Kemudian orang ateis menolak Tuhan. Dan mungkin banyak orang yang Kristen yang tadinya mengaku dan percaya Kristus menjadi kecewa dan juga tidak mau ke gereja lagi karena persoalan penderitaan dan kejahatan yang menimpa hidupnya. Saya mau tanya kepada saudara, itu bukan problem kekristenan, itu adalah problem this world. Itu problem semua orang. Engkau akhirnya kecewa sama Tuhan, you pergi meninggalkan gereja dan tidak mau berdoa lagi. Apakah berarti problem itu lalu daripadamu? Engkau juga akan menghadapinya, bukan? Apakah tadinya engkau bilang engkau menjadi orang yang percaya Yesus kemudian akhirnya menjadi ateis? Apakah dengan percaya menjadi ateis dan tidak percaya Tuhan berarti problem itu tidak ada lagi dalam hidup saudara? Jawabannya tidak. Artinya saudara sekalian itu bukan persoalan mengenai bagaimana kita memahami itu dengan relasi dengan Tuhan kita. Justru jikalau engkau pergi meninggalkan Tuhan, problem itu tetap ada. Itu berarti saudara sekalian, engkau tidak mempunyai harapan bagaimana bisa memberi jawab terhadap maksud dan tujuan daripada segala penderitaan kesusahan yang terjadi dalam hidup saudara. Ya. Terhadap persoalan dunia menghadapi kejahatan, penderitaan, bencana yang begitu horrible kita alami. Ada orang-orang baik mengalami penderitaan. Kita juga mungkin mengeluh kepada Tuhan yang Maha Kasih. Ada orang-orang yang begitu jahat mengalami kesuksesan dan kekayaan. Dua hal yang kadang-kadang menciptakan perasaan ketidakadilan itu di dalam hati kita. Bukan kita berseru. Dua jawaban yang bisa diberikan. Jawaban pertama yang seperti yang tadi kita bisa lihat. Ateis mengambil sikap, saya kehilangan confident untuk percaya kepada adanya Tuhan itu.
Atau saudara bisa tanyakan kepada orang lain, kita akan menemukan ada alternatif yang diberikan oleh Siddhartha Gautama, Buddhismenya. Di dalam cerita dikatakan bagaimana dia seorang pangeran, ketika dia jalan, lalu kemudian dia berusaha di semua kota itu orang-orang miskin dipinggirkan segala macam begitu loh. Supaya setiap kali pangeran itu keluar, dia hanya melihat kebahagiaan. Ya. Orang-orang sakit, orang lumpuh pengemis disingkirkan. Setiap kali jalan di tengah kota itu, dia hanya bisa melihat rakyatku itu so happy adanya. Sampai satu kali dikatakan di mana dia kemudian melihat itu semua. Maka kita bisa tahu ceritanya. Sehingga Buddhisme menjadi satu alternatif yang diberikan sudah ada. How solve bukan? Maka Buddhisme mengatakan menghadapi penderitaan manusia dengan cara adalah bagaimana kita tidak melihat. Bagaimana kita menutup mata kita. Bagaimana kita menutup telinga kita. Bagaimana kita menjauhkan pikiran kita dari keinginan-keinginan. Sebab keinginan-keinginan manusia itulah yang menjadi penyebab penderitaan. That is the answer. Sehingga caranya bagaimana? Yes, the best way di tengah gejolak kesusahan penderitaan kamu alami, tutuplah matamu, maka meditasi menjadi sesuatu hal yang cool bagi Western culture. Dia pandang sebagai satu solusi yang bisa meneduhkan dan menenangkan hati dan perasaan ketika kita mengalami kesusahan penderitaan itu. Maka Siddhartha Gautama meninggalkan segala sesuatu, lalu pergi bermeditasi dan dipandang sebagai jawaban dan solusi daripada Buddhisme. Dan saya boleh simpulkan, bagi saya itu ada satu jawaban yang tidak menyelesaikan persoalan penderitaan, cuma hanya escapist daripada persoalan penderitaan. Saya mau tutup mata saya mau tutup telinga saya, dan saya tidak melihat penderitaan dan kesusahan, dan saya tidak punya keinginan melakukan hal-hal seperti itu. Dengan sendirinya penderitaan kesusahan itu selesai. That is the answer daripada Buddhisme. Nah, saudara sekalian, peristiwa kebangkitan Lazarus adalah satu peristiwa yang bagi saya penting luar biasa untuk kita boleh melihat bagaimana di dalam kebangkitan Lazarus itu Tuhan memberikan kepada kita jawaban, karena itu intention Dia. Ya. Itu keinginan Dia. Kau akan melihat kemuliaan Allah, supaya engkau bisa percaya kepadaku. Ya. Semua hal itu engkau alami. Kita bisa melihat hal itu. Hal yang pertama, saudara sekalian, Yesus tidak segera mengangkat dan mengeliminasi kematian itu, bukan? Lazarus mengalaminya. Ini poin yang pertama yang mungkin sungguh menyayat hati kita. Waktu kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan itu, Tuhan tidak datang. Itu poin pertama. Sebuah realita yang akan kita hadapi. Di saat kita mengalami semua hal yang begitu berat, kita mungkin menangis berseru kepada Tuhan. Kita meminta di dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan angkatlah segala kesusahan dan penderitaan itu. Dan di dalam doa kita kepada Dia, doa itu tidak terjawab. Kepada permohonan kita, Dia datang menyelesaikannya. Dia tidak datang. Sebuah misteri yang tidak bisa kita mengerti. Bukankah siapa saja pada waktu itu di dalam keadaan sakit dan mengalami kesusahan kesulitan, bahkan di dalam perjalanan di Yesus, ketika orang-orang itu menghampiri Yesus, tidak ada sedikit pun Yesus menolak untuk tidak menyembuhkan dan menyentuh mereka, bukan?
Orang-orang yang dia tidak kenal. Orang-orang yang mungkin setelah mengalami kesembuhan daripada Yesus pun tidak datang berterima kasih dan menyembah dia. Tetap dia memberikan kesembuhan kepada mereka. Lebih dalam hati kita terkoyak ketika kita tahu kita adalah sahabat dia. Saudara pasti akan rasa sedikit kesel kepada pendetamu, bukan? Itu pendetaku, kok tidak datang, ngerti mas saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, even saudara bukan jemaat saya, ketika ada telepon yang datang, Pak, please come, bisa doakan sebagainya. Saya akan datang. Saya akan datang. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita mendoakan orang, bahkan mereka juga bukan orang yang percaya Tuhan. Ketika mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, Pak, bolehkah datang untuk mama saya dan sebagainya? Saya pasti datang, betul tidak? Tetapi Budi marah sama saya kali ya, kalau Budi sakit saya nggak datang, Budi. Ngerti ya? Sudah telepon, terus saya diam-diam lagi, saya pergi Wolonggong lagi 2 hari. You can feel that, okay? Dibuka dengan ayatnya, Lazarus adalah sahabat yang Yesus kasihi. Dia mengasihi Marta, dia mengasihi Maria, dia mengasihi Lazarus. Tetapi Yesus sengaja tidak datang. Saudara, kisah itu memperlihatkan kepada kita satu, bukan Allah tidak peduli, jelas. Bukan dia tidak sanggup dan tidak mampu. Tetapi itulah fakta dan realita yang dia ingin sampaikan kepada kita. Di saat-saat kita hidup di dalam dunia, bukan kasih Allah yang tidak sanggup dan mampu bisa menyelesaikannya. Tapi kita melihat kuasa bertubi-tubi daripada dosa itu yang berusaha memang mendestruktifkan dunia ini. Di mana tidak henti-hentinya kesusahan, penderitaan juga bisa tiba di dalam diri orang-orang yang percaya. Dan ada satu momen di mana Tuhan tidak menjawab doa itu. Tuhan bahkan diam dan mungkin Tuhan menunda kesembuhan dan pertolongannya kepada orang Kristen. Tuhan tidak jawab. Dan jawaban yang Tuhan berikan mungkin sama seperti yang dia berikan kepada Rasul Paulus. Kasih karuniaku cukup bagimu. Dan kita mungkin bilang sama Tuhan, kenapa cuma enough? Kenapa tidak luber kasih karuniamu? Tuhan hanya bilang sama kita, it's just enough. Anak kita bilang tidak, bukan? Tiap kali tambah makanan selalu bilang apa? More. More. Coba bilang sama, no, enough. Just enough. Aku berdoa 3 kali, itu satu doa yang menyatakan betapa penderitaan Paulus itu unbearable. And jawaban dari Tuhan, my grace is just enough for you. Poin yang kedua, ketika Yesus datang, sudah terlambat. Ketika Yesus datang, sudah terlambat. Nonton film The Chosen? Jangankan itu, dalam kehidupan saudara sehari-hari, apa muka daripada dokter saudara kalau begitu datang lihat keluarga di situ? Dok, sudah terlambat. Wow, saudara mungkin melihat dokter itu, susah ya Vin ya? Telat sedikit, sudah terlambat. Marta dari jauh, Maria tinggal di rumah. Mendengarkan orang lari kemudian ke rumah itu dan berkata kepada Marta, Tuhan guru kita datang. Ini cerita.
Larilah Marta keluar bertemu dengan Yesus. Dan dia tersungkur di depan dia. Di dalam kepedihan dan kesedihan hatinya, dia mengeluarkan kalimat yang menyayat hati. Sebenarnya bukan kalimat yang judgment kepada Yesus. Tetapi satu kalimat yang mengatakan, oh God, sayang sekali. Sayang sekali. Dia menangis di situ dan bilang kalimat ini bukan, Tuhan, seandainya kamu datang lebih awal, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, nasi sudah jadi bubur, mengapa timing Tuhan terlambat? Bukankah kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna dan tepat? Tapi dalam momen ini kita menemukan waktu Tuhan, waktu yang terlambat. Itulah dialog antara dia dengan Marta, dan itu juga dialog Yesus nanti dengan Maria. Dan itulah dialog yang menyentuh hati Yesus. Di dalam dialog itu kita bisa menemukan, saudara sekalian, ada hal yang Tuhan ingin ajarkan kita dengan indah dan luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik. Seringkali ketika ada persoalan kesusahan yang begitu berat menghimpit, kita terlebih dulu cepat-cepat ingin mengangkat penderitaan kesusahan itu. Perhatikan baik-baik. Solusi yang kita mau ketika hal itu terjadi adalah Tuhan lakukanlah kebangkitan terlebih dahulu. Lalu kemudian Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain yang mungkin masih mengganjal. Tapi dalam kisah ini kita menemukan satu dialog yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Dan itu menjadi hal yang penting, indah bagi kita semua. Maka Yesus kemudian bilang kepada Marta, Lazarus tidak mati, dia akan bangkit. Marta menjawab di dalam imannya, perhatikan baik-baik, dia tetap beriman. God, I have that faith. Saya percaya beriman karena sebagai orang-orang Yahudi kami percaya akan hal itu. Satu kali kelak kami akan dibangkitkan bersama-sama pada hari yang terakhir. Aku percaya itu. Itu adalah kepercayaan mereka dari dulu. But now Yesus ingin memberikan makna yang baru daripada kepercayaan itu. Bukan nanti akan terjadi. Tapi jikalau kamu percaya sekarang, yang akan nanti terjadi itu menjadi satu hal yang pasti bagimu. Nanti dia akan bangkit sama-sama Tuhan. Perhatikan. Yesus kemudian bilang, Marta, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Yang sekarang hidup percaya kepadaku, kematian itu tidak akan ada selama-lamanya bagimu. Percayakah engkau kepadaku? Mari saya bawa saudara lihat ini. Lazarus sudah mati. Ada saudara perempuan, ada keluarga yang sedang grieving, menangis atas kepedihan itu. Di satu sisi ada rasa sayang terlambat. God, you are Kaulah Tuhan teman baik kami. Engkau seharusnya, dan kami menyadari itu. You can do something untuk itu. Dan you tidak datang seperti itu. Ada rasa sayang hati seperti itu. Itu adalah kesedihan hati Marta dan Maria. Lalu saudara sekalian dengarkan baik-baik. Di dalam situasi seperti itu, Yesus bilang, akulah kebangkitan hidup. Percayakah engkau akan kebenaran seperti itu? Dengar baik-baik. Ada dua respon yang mungkin keluar. Respon yang pertama adalah orang yang bilang, bagaimana saya mau percaya? Engkau ngomong kan, kamu mau beriman enggak? Akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana saya mau percayakan hal itu? Sebelum engkau buktikan. Banyak orang seperti itu bukan? Banyak orang datang kepada Tuhan juga seperti, saya mau baru mempercaya. Perhatikan urutannya. Kristus tidak membangkitkan Lazarus dulu. Kristus menegaskan mengenai the faith kepada dia as the resurrection and life. See? Itu yang kita alami sekarang.
Itu jawabannya. Kita akan sama dengan orang lain. Yaitu kita mengalami penderitaan yang sama. Tuhan kadang-kadang diam dan tidak memberi jawab. But how you can go through that? Poin yang kedua. Apakah that faith sustain enough mendukung engkau boleh melewati itu di dalam lembah bayang-bayang kekelaman tanpa engkau melihat apa yang Tuhan kerjakan terlebih dahulu dalam hidupmu. Amin. Itu poinnya. Wow. Respon yang pertama itu. Buktikan dulu. Respon yang kedua, mungkin kalau saya pendeta datang kepada jemaat dalam keadaan sakit seperti lalu saya bilang bersandarlah sama Tuhan, percayalah sebagainya. Anak saya lagi sedang sakit. Apakah kalimat percaya seperti itu do something kepada dia? Maka respon yang kedua kita akan sedikit apatis. Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup selama-lamanya. Mungkin respon yang kedua di situ adalah begini. Does it matter, God? Does it matter? Ya. It doesn't change anything. Ya. Does it matter? Setidak-tidaknya saudara sekalian, beda iman daripada 2 minggu lalu saya khotbahkan mengenai anak bapa daripada yang kerasukan itu, bukan? Saat-saat dia rasa tidak ada jalan keluar, dia rasa mempunyai iman yang lemah, at least dia tetap berdoa, kan? But sometimes kita terbalik merasa doesn't change anything. Should I pray? Apakah aku harus doa? Toh setelah saya doa, realitas seperti itu doesn't change anything. You see? But Yesus hold apa yang dia mau kerjakan. Dan iman itu harus jalan di depan terlebih dahulu. Dan disitulah kita melihat apa yang sedang terjadi dalam peristiwa ini. Yesus mau kita beriman percaya bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Iman itu diekspresikan terlebih dahulu. Mendahului bukti Yesus melakukan kebangkitan bagi Lazarus. Dan iman itu matters. Dan kita bisa melihat ada di dalam diri Marta dan Maria pada waktu itu. Sekalipun mereka sayang Tuhan yang tidak datang. Terbersit, sedih, kecewa. Tetapi tidak kehilangan iman kepada dia. It's a painful things. Menyayat hati. Realita saya percaya kepadamu saat ini tidak merubah apa-apa dengan kematian daripada saudaraku. Itulah sebabnya mereka menangis di situ. Ya. Saudara, seringkali kita merasa kecewa sama Tuhan karena kita rasa kita dikecewakan oleh Tuhan. Tanpa kita pernah berpikir bahwa kita berelasi dengan Dia, kita pun banyak mengecewakan Dia. Tanpa sadar seringkali saudara sekalian kita kecewa kepada gereja. Kita kecewa kepada pendeta saudara sekalian. Karena kita mengharapkan a good service dari gereja. Dan kita memperlakukan gereja seperti sebuah restoran. Betul, sebagai hamba Tuhan dan semua mereka yang melayani Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu, baik majelis dan sebagainya. Mari saudara sekalian, kita selalu melayani dan memberi yang terbaik di dalam pelayanan kita. Amin. Yes. Ya. Sekuat dan semampunya, kita tidak boleh tidak melakukan yang terbaik. Tetapi pada saat yang sama, setiap kita yang dilayani, janganlah kita memandang diri seperti customer. Di mana kita
merasa we have the rights to get that best good service kepada kita. Betul? Maafkan saudara sekalian, banyak orang kecewa sama Tuhan, sama gereja, akhirnya tidak ke gereja sebagainya. I'm sorry, sometimes because we demand good service. We should respond with gratitude and to give the best kepada Tuhan reciprocally, seimbang dengan apa yang Dia sudah berikan kepada kita juga. Amin. Jangan pernah kecewa. Bagian ini bagi saya luar biasa. Tuhan tidak lakukan apa-apa dulu. Tuhan memberikan kepada kita satu dasar. Apa gunanya Dia membangkitkan, lasan sebagainya, dan itu tidak memberikan iman yang sejati kepada Dia. Okay. Tapi jangan pikir, saya beriman, saya percaya dan sebagainya, tidak terjadi apa-apa, apa gunanya? No, perhatikan baik-baik. Ya, you bisa respon seperti itu. Does it matter, God? Yeah. It changed nothing. No, it means something dalam hidup kita ikut Dia. Karena itulah kekuatan kita jalan ikut Dia. Kita tidak akan pernah kecewa pada waktu Dia silent dan diam. Mari saudara sekalian, ini satu kita kadang-kadang cepat sekali ingin mau menyelesaikan. Ya betul enggak? Anak kita gampang sekali, susah bikin PR, kita yang bikin PR. Jangan saudara sekalian. Kita terlalu cepat seperti itu gitu loh. Sedikit-sedikit, belum apa-apa. Even anak kita belum minta, kita udah kasih makan. Ya, we always do that seperti itu. Allah tidak perhatikan, Allah tidak lakukan itu kepada engkau. Dan kadang-kadang kita marah. Kenapa? We always get that good service. Now, Tuhan diam. Bukan Dia tidak percaya, tidak care sama kita. Oke? Barulah poin ketiga. Siapa bilang Tuhanmu tidak peduli dengan perjalanan hidupmu yang penuh dengan lembah kesusahan, kesulitan, dan air mata kematian. Dan itulah bagian yang tidak ada di manapun saudara bisa lihat seorang pemimpin agama dan rohani yang luar biasa. Tuhan kita. Yang bagian ini singkat kalimatnya. Yang ketiga, Dia menangis. Kenapa harus nangis? Gampang, bangkitkan selesai. Happy ending. Why Jesus need go through that? Wow, ini cara Tuhan. Tuhan nggak perlu nangis. Dunia ini begitu banyak kesusahan penderitaan, angkat selesai. Ngapain nangis? Tetapi engkau mengalaminya. Dan Tuhan minta kita menjalaninya. Dan Dia menangis bersama-sama dengan engkau dan saya. Oh, that's wonderful things. Pada waktu kita menangis terhadap kesusahan penderitaan, sakit kita yang terus berkepanjangan, bolak-balik ke rumah sakit harus mengalami seperti itu. Kita mungkin sudah kering air mata, tidak lagi punya air mata untuk bisa kita teteskan terhadap kesusahan, kesulitan penderitaan yang ada. Jangan lupa masih ada satu air mata yang terus menetes, mencintai dan mengasihi kita. And that is the tears of your Lord. Dia bukan saja menjadi orang yang jauh, tidak memperhatikan dan tidak simpati. Sehingga Paulus waktu dia datang dan pergi menangkap, menganiaya dan ingin membunuh orang Kristen, terkejut luar biasa ketika Tuhan menyatakan satu penampakan kepada dia di jalan Damaskus. Dan kalimat itulah yang kemudian merubah hidupnya dan dia sadar mengerti. Tuhan bilang, Paulus, mengapa engkau menganiaya? Bukan orang Kristen, bukan pengikutku. Kalimat Tuhan kepada dia, Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Itulah kalimat yang membekas dalam diri Paulus, sehingga kita akan menemukan bagaimana Paulus kemudian memahami relasi kita dengan Kristus sebagai satu relasi kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam kematian Dia. Kita ada di dalam kematiannya. Jadi bukan perbuatan baik kita, tapi justru kematian Kristuslah yang menebus kita dengan mematikan dosa kita. Kebangkitan Dialah yang membuat kita boleh bangkit nanti bersama-sama dengan Dia. Yang terakhir, barulah ini yang akan terjadi kepada engkau dan saya. Akan ada satu hari kelak, Dia akan memanggil namamu. Dan Dia akan memanggil namaku keluar dari kematian. Lazarus nggak ada surname-nya. Untung tidak semua Lazarus bangkit pada hari itu. Karena kuasa firman itu begitu berkuasa, bukan? Satu-satu nanti. Jadi, atau mungkin Tuhan nanti pakai bulky konsep. Wong's family, ada all Wongs keluar. Who believe in me? No, He will call your name personally. Amin. Itulah jawaban kekristenan. Dia bukan eskapis terhadap penderitaanmu. Walaupun dia diam, tidak berarti dia tidak menolong engkau. Dia memanggil engkau, bisa beriman dan percaya, mendahului apa yang engkau tidak lihat. Yang ketiga, dia share dan simpati dengan penderitaanmu hari ini. Yang keempat, itu hanyalah momentary, waktu yang pendek dalam hidupmu di dunia ini. Satu kali kelak, dia akan panggil engkau keluar dari kematian, menghapus air mata, dan memberikan kepada kita satu sukacita hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Sebab Dia telah bangkit dari antara kematian. Tidak ada jawaban lain kecuali Kristus yang bangkit. Karena itulah jawaban terhadap persoalan ketidakberdayaan manusia menghadapi penderitaan dan kematian. Only in Christ. Pengharapan itulah yang membawa engkau dan saya pada hari ini datang menyembah dan memuji Dia. Let us pray. Bapa dalam surga, terpuji namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh memberkati kami, mengangkat hidup kami, menjadikan kami indah dan baru di dalam kemenangan Kristus akan kematian itu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih meneteskan air mata, kami yang mengalami pain, suffering, ketidakadilan, kejahatan, kesusahan. Tetapi biarlah Tuhan kami berjalan di situ, karena ada Kristus menggandeng kami sampai pada akhirnya. Terpuji namamu selama-lamanya. Kami tidak akan pernah menanggalkan tangan-Mu, dan kami tidak pernah kecewa kepadamu. Justru tangan-Mu kami akan pegang erat-erat. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.